Ada rencana menjadikan Gibran sebagai juru kampanye Ganjar. Selain Gibran, sebenarnya ada banyak kader PDIP lainnya yang juga bakal dijadikan jurkam. Tapi nama Gibran istimewa. Karena selain putra Presiden Jokowi, Gibran belum lama ini jadi perbincangan karena pertemuannya dengan Prabowo. Muncul banyak spekulasi saat itu, termasuk dugaan Gibran akan dijadikan wapresnya Prabowo. Orang-orang menebak hubungan Gibran dan Ganjar merenggang. Tapi semua dugaan itu menjadi lemah ketika Gibran dan Ganjar bertemu dan makan bareng belum lama ini. Apalagi ketika muncul rencana Gibran akan jadi jurkam Ganjar. Seorang juru kampanye adalah jenderal lapangan dalam pertarungan politik. Hanya tokoh berpengaruh saja yang dijadikan jurkam. Hubungan batin dengan calon yang dikampanyekan juga menjadi pertimbangan penting. Gibran menyatakan masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait statusnya sebagai jurkam untuk Ganjar Pranowo. Tapi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Kota Solo, Hersu Prabu, mengatakan ada 10-15 orang yang ditargetkan menjadi jurkam PDIP di Kota Bengawan, termasuk Gibran. Artinya nama Gibran sudah masuk ke dalam list jurkam yang akan direkomendasikan dan disetujui oleh Ketua Umum Megawati. Masuknya nama Gibran sebagai jurkam tidak akan mengganggu performanya sebagai pelayan publik. Nantinya jadwal kampanye Gibran akan diatur di luar jam kerja, agar tidak bertabrakan dengan tugas-tugasnya sebagai wali kota Solo. Misalnya jadi jurkam di luar jam kerja atau ketika hari libur. Sebelumnya Ganjar menyambut baik penetapan Gibran sebagai juru kampanye di Pilpres 2024. Ganjar menyebut penugasan baru Gibran itu semakin menetapkan mesin partai dalam menghadapi Pilpres 2024. Solidaritas internal PDIP sudah dapat terbaca jelas. Kedekatan Gibran dengan Ganjar juga sudah tak bisa diragukan lagi. Penunjukan Gibran sebagai jurkam Ganjar itu pasti akan membuat Prabowo menciut. Pasalnya, sebelum Prabowo memanfaatkan situasi dan mendapatkan dukungan dari sekelompok relawan Gibran. Dengan gamblang, Prabowo akan sadar bahwa Gibran bukan kader Gerindra. Sebagai kader loyal PDIP, Gibran harus tegak lurus pada arahan partai. Gimik yang dilakukan Prabowo tempo hari hanyalah bunga-bunga politik yang akan cepat dilupakan publik. Karena pada dasarnya karakter politik Prabowo sudah terbaca jelas pada dua laga Pilpres sebelumnya. Prabowo dan Gerindra getol mengkritik Jokowi. Bahkan agen-agen lapangan Prabowo sering membuat hoaks dan fitnah yang keji pada Jokowi dan keluarganya. Jejak digital itu tidak terhapuskan. Hari ini Fadlizon memang diminta diam, makanya tidak ada satu suara pun yang keluar dari mulutnya. Fadlizon adalah salah satu corong Prabowo yang paling getol mengkritik Jokowi. Tapi nanti kalau Jokowi tidak mendukung Prabowo, orkestrasi kebencian itu pasti dimulai lagi, karena karakter politik itu tidak mudah berubah. Topeng yang selama ini dipoles, bedak, dan gincu politik pada akhirnya akan luntur juga. Inilah pentingnya memahami hubungan batiniah dalam politik. Hubungan Ganjar dan Gibran lahir dari hati. Keduanya disatukan oleh ideologi politik dan kesamaan visi menjaga Indonesia dari intoleransi dan pengembosan. Tokoh-tokoh lain seperti Prabowo memiliki rekam jejak kedekatan dengan kelompok radikal. Hari ini kelompok-kelompok itu memang masih tiarap. Tapi ketika hanya ada dua calon di puncak pertarungan, Ganjar melawan Prabowo, mereka pasti akan mendukung Prabowo. Fakta inilah yang harus membuka mata batin para pendukung Jokowi yang sebagian lari mendukung Prabowo. Karena karakter politik Prabowo tidak akan berubah. Apa yang ada di balik topeng dan bedak politik terus mengintai menunggu waktu untuk menerkam. Jas merah, jangan sekali-sekali lupa sejarah.